Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Wulandari. Dengan 3 digit NIM terakhir 224, saya dari kelas Pendidikan Matematika 2023G akan membahas mengenai soal UTS Geometri Analitik tahun 2024. Oke, pada soal yang pertama yaitu jika bagian garis G 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi persegi panjang, dan bagian dari garis H, yaitu x min y plus 1 sama dengan 0, merupakan salah satu diagonal persegi panjang. Maka, tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain, dan tentukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H. Mula-mula kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui tadi yaitu persamaan garis G, yaitu 2x plus 3y sama dengan 2. Garis G tersebut merupakan salah satu sisi persegi panjang. Lalu yang kedua ada persamaan dari garis H, yaitu x min y plus 1 sama dengan 0. Persamaan garis H tersebut merupakan salah satu diagonal persegi panjang. Dan yang ditanyakan yaitu yang pertama, tentukan persamaan sisi lain persegi panjang, dan tentukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk garis G dan H. Pada awalnya, mula-mula kita membentuk persamaan garis-garis tersebut, yaitu garis G, yaitu ini, dan garis H, yaitu diagonal dari persegi panjang. Lalu kita buat permisalan dari garis D, garis E, dan garis F. Lalu yang pertama, misal garis F adalah garis yang melalui perpotongan garis G dan garis H. Garis F ini merupakan garis yang melalui perpotongan garis G, yaitu ini, dan melalui perpotongan garis H ini. Lalu, kita dapat menggunakan berkas garis. Yang pertama yaitu F, sehingga F yaitu persamaan garis G plus lambda H sama dengan 0. Lalu kita masukkan persamaan dari garis G dan H, yaitu 2x plus 3y min 2 plus lambda dikalikan dengan x min y plus 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan garis F yaitu 2x plus 3y min 2 plus lambda x min lambda y plus lambda sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan sesuai dengan variabel yang sama, yaitu 2 plus lambda dikalikan dengan x plus 3 min lambda dikalikan dengan y min 2 plus lambda sama dengan 0. Lalu kita ubah persamaan ini menjadi persamaan y sama dengan min 2 plus lambda x per 3 min lambda plus 2 per 3 min lambda per 3 min 2. Maka gradien dari persamaan garis F tersebut yaitu min 2 plus lambda per 3 min lambda. Lalu kita mencari gradien dari persamaan garis G. Nah, persamaan garis G kan 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Lalu kita ubah persamaan dari ini barusan itu menjadi y sama dengan min 2 per 3x plus 2 per 3. Maka gradien dari persamaan G itu yaitu min 2 per 3. Nah, karena garis G itu tegak lurus dengan garis F, maka MG dikali MF sama dengan min 1. MG tersebut merupakan gradien dari garis G, dan MF merupakan gradien dari garis F. Atau dapat kita tulis MF sama dengan min 1 per MG. Lalu kita substitusikan dari gradien F dan gradien G, sehingga menghasilkan min 2 plus lambda per 3 min lambda sama dengan min 1 per min 2 per 3.
Lalu kita kalikan silang, sehingga min 2 min lambda dikalikan dengan min 2 per 3 sama dengan min 1 dikalikan dengan 3 min lambda. Atau kita dapat mengalihkan semua angka itu dengan 3 agar min 2 per 3-nya ini hilang, tidak menjadi pecahan. Sehingga didapatkan min 6 min 3 lambda dikalikan dengan min 2 sama dengan min 3 dikalikan dengan 9 min 3 lambda. Sehingga dapatkan hasil 12 plus 6 lambda sama dengan min 27 plus 9 lambda. Lalu didapatkan hasil akhir yaitu lambdanya 13. Nah, setelah kita mengetahui hasil lambda, selanjutnya itu kita mencari persamaan dari garis F. Tadi kan persamaan dari garis F itu 2x plus 3y min 2 plus lambda dikalikan dengan x min y plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan lambda ke persamaan F tersebut, sehingga didapatkan hasil 2x plus 3y min 2 plus 13x min 13y plus 13 sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu persamaan dari garis F, yaitu 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. Lalu ambil titik J dengan koordinat XJ, YJ pada garis H dan berabsis 0, sehingga XJ-nya itu sama dengan 0. Dan tadi itu persamaan garis H kan X min Y plus 1 sama dengan 0. Maka 0 min Y plus 1 sama dengan 0, min Y sama dengan min 1, dan Y sama dengan 1. Sehingga diketahui titik J itu 0,1. Selanjutnya, misalkan garis E melalui titik J dan sejajar dengan garis G, maka gradien dari garis E itu sama dengan gradien garis G. Setelah mengetahui gradien garis E itu sama dengan gradien garis G, selanjutnya kita mencari persamaan dari garis E. Dengan menggunakan rumus melalui satu titik, yaitu persamaan garis E, Y min YJ sama dengan M dikalikan dengan X min XJ. M tadi itu merupakan gradien dari garis E dan garis G. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu persamaan dari garis E 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan garis D. Karena garis D itu melalui titik J dan sejajar dengan garis F, maka gradien dari garis D itu akan sama dengan gradien dari garis F. Nah, persamaan dari garis F itu kan 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. Nah, persamaan itu bisa atau dapat kita tulis dengan Y sama dengan min 15 per min 10x plus 11 per min 10. Sehingga didapatkan hasil gradien dari garis F yaitu 3/2. Setelah kita mengetahui gradien dari garis D, selanjutnya kita mencari persamaan dari garis D, yaitu dengan rumus ini, maka persamaan garis D itu sama dengan Y min YJ sama dengan M dikalikan dengan X min XJ. Kita substitusikan XJ, YJ, dan gradien dari garis D. Sehingga didapatkan hasil yaitu persamaan dari garis D, yaitu 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Jadi, persamaan sisi-sisi lain dari persegi panjang tersebut yaitu persamaan garis G 2x plus 3y min 2 sama dengan 0, garis F yaitu 15x min 10y plus 11 sama dengan 0, garis E 2x plus 3y min 3 sama dengan 0, dan garis D 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Lalu kita akan membahas nomor 1 yang B. Mula-mula kita ilustrasikan dari garis persamaan garis yang kita ketahui, yaitu garis G dan garis H. Lalu kita ambil sebarang titik P dengan koordinat XP dan YP yang merupakan titik-titik yang berjarak sama terhadap garis G dan garis H. Maka jarak titik P ke garis H itu akan sama dengan jarak titik P ke garis G.
Sehingga kita menggunakan rumus jarak dari titik ke garis, yaitu dengan rumus mutlak AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Sama dengan AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Lalu, kita masukkan ABC dari persamaan garis G dan persamaan garis H, sehingga didapatkan hasil yaitu akar 2 dikalikan dengan 2XP plus 3YP min 2 sama dengan plus minus akar 13 dikalikan dengan XP min YP plus 1. Nah, karena hasil tersebut merupakan masih plus minus, sehingga terdapat dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu ketika itu plus, maka akar 2 dikalikan dengan 2XP plus 3YP min 2 sama dengan akar 13 dikalikan XP min YP plus 1. Sehingga didapatkan hasil yaitu 2 akar 2 min akar 13 XP plus 3 akar 2 plus akar 13 YP min 2 akar 2 min akar 13. Sehingga saat titik P dijalankan menghasilkan 2 akar 2 min 3 min akar 13X plus 3 akar 2 plus akar 13Y min 2 akar 2 min akar 13. Nah, untuk kemungkinan yang kedua itu saat minus. Jadi, akar 2 dikalikan dengan 2XP plus 3YP min 2 sama dengan min akar 13 dikalikan dengan XP min YP plus 1. Sehingga didapatkan hasil yaitu 2 akar 2 plus akar 13 XP plus 3 akar 2 min akar 13 YP min 2 akar 2 plus akar 13. Nah, saat titik P dijalankan, maka didapatkan hasil 2 akar 2 plus akar 13X plus 3 akar 2 min akar 13Y min 2 akar 2 plus akar 13. Jadi, persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H yaitu yang pertama pada persamaan garis 1, yaitu yang persamaan garis di kemungkinan 1, dan persamaan garis 2 itu saat persamaan garis itu minus yang ada di kemungkinan 2. Lanjut pada soal nomor 2. Carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F dengan koordinat min 1, min 2 dan garis G yaitu 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 adalah 1:3. Nah, mula-mula kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu titik F dengan koordinat min 1, min 2, dan persamaan garis G, yaitu 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0, dan perbandingan jarak titik ke garis, yaitu 1:3. Nah, yang ditanyakan tadi kan, carilah tempat kedudukan titik dari perbandingan jaraknya. Nah, dari titik dan persamaan garis itu dapat kita gambarkan atau kita ilustrasikan seperti yang ada pada slide ini, yaitu pada garis ini yaitu garis G dengan persamaan 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 dan titik F dengan koordinat min 1, min 2. Lalu kita ambil sebarang titik H dengan koordinat XH, YH. Lalu jarak titik F ke titik H itu akan per jarak titik H ke garis G itu sama dengan 1:3. Nah, untuk jarak titik F ke titik H yaitu menggunakan jarak titik ke titik, jarak 2 titik. Lalu pada jarak titik H ke garis G menggunakan rumus jarak titik ke garis. Sehingga didapatkan hasil yaitu 9 dikalikan dengan XH kuadrat plus 2XH plus 1 plus YH kuadrat plus 4YH plus 4 sama dengan 4XH kuadrat plus 9YH kuadrat
kuadrat min 12x YH plus 24x min 36 YH plus 36 per akar 13 dikuadratkan. Tadi kan akar 13 itu dikuadratkan sehingga mendapatkan hasil 13. Nah, 13 itu kita kalikan silang sehingga didapatkan hasil 9 dikalikan 13, lalu dikalikan dengan x kuadrat plus 2x plus 1 plus y kuadrat plus 4y plus 4 sama dengan 4x kuadrat plus 9y kuadrat min 12x YH plus 24x min 36y plus 36. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu 113x kuadrat plus 108y kuadrat plus 12x YH plus 210x plus 504y plus 549 sama dengan 0. Jadi tempat kedudukan titik dengan perbandingan 1:3 terhadap titik F dengan koordinat min 1, min 2 dan garis G yaitu dengan persamaan garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah saat titik H dijalankan, maka 113x kuadrat plus 108y kuadrat plus 12xy plus 210x plus 504y plus 549 sama dengan 0. Lalu pada soal yang nomor 3, tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U, yaitu X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang X sama dengan 6, melalui titik P dengan koordinat 3, 1, dan min 2. Mula-mula kita tulis terlebih dahulu seperti biasa apa yang diketahui, yaitu bidang U, X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang X yaitu sama dengan 6, dan titik P dengan koordinat 3,1, min 2. Lalu yang ditanyakan yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang X sama dengan 6 melalui titik P dengan koordinat 3,1, min 2. Mula-mula kita misalkan, mohon maaf, itu merupakan V. Misal V merupakan bidang X sama dengan 6. Maka persamaan garis V yaitu X min 6 sama dengan 0. Dan kita misalkan M merupakan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang V yang melalui titik P dengan koordinat 3,1, min 2. Nah, untuk mencari persamaan bidang M tersebut, kita dapat menggunakan rumus berkas bidang. Sehingga persamaan garis M itu U plus lambda V sama dengan 0. Kita substitusikan persamaan bidang U dan persamaan bidang V-nya. Sehingga kita masukkan menjadi persamaan garis M yaitu persamaan bidang M yaitu X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda dikalikan dengan X min 6 sama dengan 0. Dapatkan hasil akhir yaitu M persamaan bidang M yaitu 1 plus lambda X plus Y min 3Z plus 2 min 6 lambda sama dengan 0. Lalu kita substitusikan titik P karena bidang tersebut melalui titik P. Kan tadi persamaan bidang M yaitu 1 plus lambda X plus Y min 3Z plus 2 min 6 lambda sama dengan 0. Sehingga kita masukkan X, Y, Z-nya dari koordinat titik P. Sehingga didapatkan hasil yaitu persamaan bidangnya 3 plus 3 lambda plus 1 plus 6 plus 2 min 6 lambda sama dengan 0. Min 3 lambda plus 12 sama dengan 0. Min 3 lambda sama dengan min 12 sehingga kita ketahui lambdanya yaitu 4. Nah, setelah kita mengetahui hasil lambda yaitu 4, selanjutnya kita mencari persamaan bidang M dengan mensubstitusikan hasil lambda. Nah, persamaan bidang M tadi yaitu kan X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda dikalikan dengan X min 6 sama dengan 0.
Saat kita masukkan lambdanya itu 4, maka didapatkan hasil yaitu persamaan bidang M, yaitu 5X plus Y min 3Z min 22 sama dengan 0. Lalu pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4, tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G, yaitu X plus 2Y-1 sama dengan 0, melalui titik P 3,-1 dan melalui titik A 3,5. Seperti biasa, mula-mula kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu persamaan garis G, X plus 2Y-1 sama dengan 0, dan titik P dengan koordinat 3,-1, dan titik A dengan koordinat 3,5. Nah, yang ditanyakan yaitu persamaan lingkaran yang melalui garis G, titik P, dan titik A. Nah, dari apa yang diketahui tersebut, yaitu garis G dan titik P dan titik A, kita dapat mengilustrasikan seperti pada gambar ini, yaitu garis G menyinggung lingkaran, garis G dan titik P itu menyinggung lingkaran. Nah, karena garis G itu melalui titik P, maka X persamaan garis G itu kan X plus 2Y-1 sama dengan 0. Maka kita masukkan X dan Y-nya dari koordinat titik P ke persamaan G, yaitu 3 plus 2 dikalikan dengan min 1, min 1 sama dengan 0, 3 min 3 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Lalu, misal lingkaran yang menyinggung garis G titik P dan melalui titik A adalah Q, sehingga pusat lingkaran tersebut yaitu Q dengan koordinat XQ dan YQ. Nah, jarak dari titik pusat lingkaran ke semua titik pada lingkaran itu kan selalu sama, yaitu jari-jarinya. Maka, jarak dari titik A ke titik Q itu sama dengan jarak titik P ke titik Q. Kita dapat menggunakan rumus jarak dua titik, yaitu akar XQ min XA kuadrat plus YQ min YA kuadrat sama dengan akar XQ min XP kuadrat plus YQ min YP kuadrat. Sehingga, lalu kita sama-sama kuadratkan di akar XQ min XA kuadrat plus YQ min YA kuadrat, sehingga akar tersebut hilang. Lalu, hal tersebut berlaku pada yang di ruas sebelah kanan. Setelah itu kita substitusikan XA, YA, dan XP, YP-nya. Sehingga didapatkan hasil yaitu XQ min 3 kuadrat plus YQ min 5 kuadrat sama dengan XQ min 3 kuadrat plus YQ plus 1 kuadrat. Lalu kita operasikan dan kita mendapatkan hasil yaitu YQ sama dengan min 24 per min 12 sama dengan 2. Nah, XQ kuadrat min 6XQ plus 9 ini plus 9 plus YQ kuadrat ini dapat kita coret karena itu akan habis dikurangi oleh yang di sebelah kanan, yaitu XQ kuadrat min 6XQ plus 9 plus YQ kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil akhir yaitu YQ sama dengan 2. Lalu jarak dari titik Q ke garis G itu sama dengan jarak titik A ke titik Q. Sehingga kita dapat menggunakan rumus jarak titik ke garis dan jarak dua titik, yaitu mutlak AXQ plus BYQ plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar XQ min XA kuadrat plus YQ min YA kuadrat. Nah, mohon maaf ini ketutupan gambar, itu disubstitusikan nilai YQ-nya, yaitu 2. Kita substitusikan A, B, C tersebut dari persamaan garis G dan kita substitusikan nilai YQ-nya itu
ke rumus jarak titik A ke titik Q. Sehingga didapatkan hasil yaitu mutlak SQ plus 2 dikalikan YQ-nya tadi kan 2, kita masukkan min 1 per plus minus akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar SQ min 3 kuadrat plus 2 min 5 kuadrat. Lalu lanjutan dari slide sebelumnya, itu kita kuadratkan agar akar yang di ruas sebelah kanan itu hilang. Nah, karena yang di sebelah kanan ini kita kuadratkan, maka yang ruas sebelah kiri juga akan kita kuadratkan. Sehingga SQ plus 3 kuadrat per plus minus akar 5 kuadrat sama dengan SQ min 3 kuadrat plus 9. Lalu kita kalikan silang. Nah, akar 5 kuadrat ini kan 5. Jadi, 5 dikalikan dengan SQ min 3 kuadrat plus 9. Sehingga didapatkan hasil yaitu SQ kuadrat plus 6 SQ plus 9 sama dengan 5 dikalikan dengan SQ kuadrat min 6 SQ plus 9 plus 9. Setelah itu kita operasikan dan kita menemukan hasil SQ-nya yaitu 9 per 2. Sehingga titik pusat Q tersebut yaitu di koordinat 9 per 2,2. Setelah itu kita mencari jari-jari lingkaran. Nah, kita kan sudah mengetahui koordinat dari titik A dan titik Q, yaitu 3,5 dan 9 per 2,2. Nah, R itu kan jarak titik A ke titik Q, yaitu kita menggunakan rumus jarak 2 titik, yaitu sehingga mendapatkan rumus akar XQ min XA kuadrat plus YQ min YA kuadrat. Lalu kita substitusikan dari koordinat A dan Q tersebut, sehingga didapatkan hasil jari-jarinya yaitu 3 akar 5 per 2. Setelah kita mengetahui jari-jari dari lingkaran, selanjutnya kita mencari persamaan lingkaran dari Q, yaitu persamaan lingkaran Q, X min XQ kuadrat plus Y min YQ kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan XQ, YQ, dan R-nya, sehingga didapatkan hasil persamaan lingkaran Q yaitu X min 9 per 2 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 3 akar 5 per 2 kuadrat. Nah, lanjutan dari slide sebelumnya yaitu persamaan dari garis Q, X kuadrat min 9X plus 81 per 4 plus Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 9 dikali 5 per 4. Nah, itu kita sama-sama kalikan 4 agar tidak terdapat pecahan. Sehingga didapatkan hasil yaitu persamaan dari lingkaran Q, yaitu 4X kuadrat plus 4Y kuadrat min 36X min 16 dan 0. Jadi, persamaan lingkaran yang menyinggung garis G, yaitu X plus 2Y min 1 sama dengan 0, dan melalui titik P dengan koordinat 3,-1, dan melalui titik A, yaitu dengan koordinat 3,5, yaitu persamaannya 4X kuadrat plus 4Y kuadrat min 36X min 16Y plus 52 sama dengan 0. Baik, itulah pembahasan mengenai UTS Geometri Analitik. Saya Ajeng Ayu Wulandari memohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.